Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah yang video lalu kita udah bahas siklus matahari, sekarang kita bergerak ke siklus bulan ya. Nah, kalau teman-teman lihat video yang kemarin matahari terbit dari barat, itu kita bahas ayat wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu surat Yasin ayat 38. Nah, ayat ini adalah ayat setelahnya. Ya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami telah menetapkan padanya manazil atau tempat-tempat pemberhentian hatta ada kal urjunil qadim, sehingga bulan itu kembali lagi seperti bentuk tangkal kurma yang sudah tua. Nah, ternyata bentuk tangkal kurma yang sudah tua itu yang kita lihat gambar di kanan itu bentuknya melengkung, mirip dengan bentuk sabit bulan baru. Ini bulan baru hilal, bentuknya mirip seperti tangkal kurma yang melengkung. Nah, sekarang kita lihat ya faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan bulan itu bisa berubah-ubah fasenya setiap hari sehingga dia mempunyai banyak manazil sampai kembali ke tempat yang melengkung ini. Yang pertama kita lihat dulu meridian crossing bulan. Ya, coba lihat ini tanggal pengamatan 27 Maret 2021 jam 21.43 ya. Posisi bulan ada di sini. Ingat-ingat aja ini ada N Virginids nih sebelah sini. Sekarang kita lihat posisi bulan esok harinya 28 Maret. Ternyata udah bergeser ke arah timur. Dia bergerak relatif terhadap bintang latar belakang. Nah, ini saya harap teman-teman juga bisa nyoba sendiri ya di rumah ya. Malam ini lihat, besok lihat bulan. Buat yang nonton video, biar bisa membuktikan sendiri. Bulan waktu terbit dan waktu terbenamnya bergeser setiap hari. Ya, jadi kalau dilihat meridian crossing bulan kayak tadi, bulan bergerak. Makanya meridian crossingnya bukan 24 jam juga, karena dia bergerak terhadap bintang. Meridian crossing bulan namanya 24 jam 50 menit. Jadi untuk kembali ke posisi dia kemarin, dia butuh 24 jam 50 menit. Ke posisi kulminasi atas. Bergerak ke timur relatif terhadap bintang. Ya, jadi karena periode meridian crossing ini juga beda-beda dan juga beda dengan matahari, maka jam terbit dan jam terbenam bulan juga bergeser setiap harinya. Misalkan katakanlah kalau kalian lihat bulan di pagi hari, apakah itu adalah bulan fase akhir atau bulan fase awal? Coba nih dipikir nih. Bulan purnama dia terbit tuh sekitar jam 6 malam, terbenam sekitar jam 6 malam juga. Kenapa bulan hilal cuma bisa diamati maghrib? Bulan hilal kenapa nggak bisa diamati pagi hari? Karena visibilitasnya, karena hilal itu terlihat di pagi hari. Coba ini harus pakai pengamatan nih supaya kalian ngerti. Dilihat bulan itu kalau lagi purnama terbit jam berapa, terus nanti habis ini kan purnama seminggu lagi fase akhir, kira-kira terbitnya jam berapa, terbenam jam berapa, terus kalau bulan baru atau bulan fase awal terbitnya jam berapa, terbenam jam berapa. Biar kalian bisa paham pergerakan di langit itu. Orbit bulan dia miring 5 derajat dari ekliptika. Bulan itu berada tidak jauh atau sekitar rasi zodiak. Ini inclinasi ilustrasi kemiringan orbit bulan ya. Jadi ini orbit matahari, sun, yang lingkaran garis tebal ini. Ini ekuator bumi ya, bidang ekuator bumi. Bidang ekliptika terhadap ekuator bumi, seperti kita bahas sebelumnya, ada kemiringan besar, 23,5 derajat. Nah, orbit bulan itu dia punya kemiringan yang sedikit, yang kecil dibandingkan terhadap orbit matahari terhadap ekuator tadi. Dia cuma miring 5 derajat terhadap ekliptika. Dan ini adalah karakteristik orbit benda-benda yang ada di tata surya ya. Dia dekat orbitnya dengan ya, jadi posisi bulan ini dia orbitnya miring 5 derajat terhadap ekliptika. Tapi dengan satu catatan, titik perpotongan ini dia juga bergerak gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab gerhana lah. Yang jelas secara gampang ya, kalau dilihat dari samping, bidang orbit ekliptika itu yang garis merah putus-putus ini, terus bidang orbit bulan yang kuning. Jadi kalau bulan itu sedang berada di oposisi tapi dia berada di dekat dengan garis merah ini, berarti dia terjadi gerhana. Jadi bulan itu bisa bervariasi ya, jaraknya dari ekliptika bervariasi, bisa sampai dari 0 sampai bisa juga setinggi kemiringannya tadi 5 derajat. Ya, kalau dia lagi 5 derajat, nggak ada yang menutupin cahaya matahari yang sampai ke bulan, maka bulan terlihat purnama dan nggak terjadi gerhana. Tapi ketika dia lagi berada di dekat ekliptika gini, atau berada di dekat titik simpul sini,
itu berarti dia ketutupan bumi cahaya mataharinya, jadi terjadi gerhana. Nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut lagi di bab tentang gerhana. Nah, jadi karena bulan meridian crossing-nya bervariasi, bervariasi juga, tapi yang jelas sekitar 24 jam 50 menit dan matahari 24 jam, maka karena beda periodenya maka ada pergeseran posisi ya. Jadi bulan lebih lama 50 menit kan, berarti bulan menjauh ke timur setiap harinya sekitar 50 menit dari matahari. Jadi kalau sekarang seperti ini posisinya, besok bulan dua-duanya bergerak kan, cuma bulan bergerak lebih cepat. Jadi besoknya makin jauh jaraknya mereka berdua. Karena bulan memantulkan cahaya matahari dan perubahan posisinya relatif, maka fase bulan juga berbeda-beda. Bismillah. Ya karena perubahan posisi tadi, jadi ya bulan itu berada pada posisi yang relatif berbeda terhadap sinar matahari setiap harinya. Jadi ada fase bulan baru ya. Ini gimana ngebayanginnya? Coba lihat muka saya. Dari sebelah kanan ada sinar kan ini. Muka saya bercahaya, ada kelihatan terang sebelah kanan sini. Sebelah kiri sini enggak. Kalau teman-teman berada dari sebelah depan sini, maka ngelihat ke saya, cuma kelihatan muka kanan yang bercahaya. Nah teman-teman, kalau badannya muter misalnya, katakanlah menghadapnya ke sana, maka enggak akan kalau misalnya teman-teman berputar sedikit, maka nanti muka saya yang kelihatan bercahaya ini ya fraksinya akan berbeda-beda tergantung posisi teman-teman melihat gitu. Jadi katakanlah ini cahaya matahari datang dari sebelah kanan ya, misalkan without loss of generality. Nah, bulan yang bercahaya sebelah sini gelap. Tapi yang kita lihat dari bumi, yang gelapnya aja, makanya nggak kelihatan. Terus bulan tetap aja yang bercahaya, tetap separuh yang menghadap matahari. Cuma posisi kita di bumi, nanti kita jadi melihat, oh sabit. Terus kalau separuh kayak gini, kita dari bumi, bayangin bulannya ditelungkupkan gitu, oh bas kelihatan separuh. Terus bertambah, full moon, terus berkurang lagi cahayanya, berkurang, kembali ke urjunil qadim. Terkait dengan hal ini ada juga ayat Al-Quran yang menyebutkan dari Al-Furqan, Maha Suci Allah atau Maha Berkah Allah yang telah menjadikan di langit itu burujan, gugusan bintang-bintang, wajah fiha, dan dijadikan di langit itu sirojan wa qamarun muniro. Sirojan adalah pelita, artinya sesuatu yang bercahaya sendiri, yaitu matahari. Wan qamarun muniro, dan bulan yang meminjam, dicahayai, muniro, yang cahayanya itu berasal dari benda yang lain. Nah, ini ada hal yang menarik ya. Jadi foto bulan diamati ya pada jam yang sama setiap hari. Jadi kalau teman-teman bisa ya tancapin kamera atau tripod di satu tempat, terus ambil foto bulan misal jam 9 malam, sekarang, besoknya lagi dan seterusnya gitu. Nah, ternyata kita lihat ya bulan itu ya dari bulan baru ini satu bergerak. Ya maaf, ini ada koreksi. Saya sadar karena lihat bulannya berada pada posisi yang relatif sama di langit. Ini nggak mungkin pada jam yang sama. Ini bukan pada jam yang sama, tapi foto ini diambil setiap satu meridian crossing bulan. Setiap 24 jam 50 menit. Jadi ini memperlihatkan, kalau kemarin kita udah lihat analema matahari, sekarang ini namanya analema bulan. Jadi ketika bulan itu berubah fasenya dari bulan baru terus ke purnama, terus balik lagi ke bulan baru, dia juga mengalami analema. Ya, bentuk analema seperti angka 8 kan. Kita udah tahu dari yang matahari, tapi dia bergeser juga. Ini lebih kompleks gerakannya daripada gerakan matahari. Ada siklus simpul. Nah, yang lebih ekstrim daripada siklus simpul matahari. Nanti akan kita bahas lagi di bab berikutnya tentang simpul bulan, insya Allah di gerhana, dan simpul matahari di bab tentang presesi. Ya, jadi bulan ini adalah suatu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa ya. Coba sering perhatikan di langit, bulan ini fasenya apa malam ini, terus di sebelah mana, di rasi apa belakangnya, besok dia di mana. Ya, diperhatikan aja. Oke. Jadi ini kita lihat satu hal lagi ya. Bulan kembali dari fase ke fase yang sama berapa, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
27 harusnya belum kembali ke fase yang sama nih. 27 baru bulan Sideris. Kalau kembali ke fase itu lamanya 29,5 hari. Kadang 29, kadang 30. Itu kenapa di kalender Hijriah, kalender Komariah, satu bulannya lamanya 29 atau 30. Karena lamanya bulan 29 atau 30 hari ya. Perempuan juga datang bulan, periodenya 29 atau 30 hari. Kalau yang masih normal. Yang mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.